Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena sudah lumayan malam gitu ya. Uh, sharing hari ini, sharing malam ini gitu ya, karena malam itu tentang pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek terintegrasi potensi lokal. Nah, kalau di sini pembelajaran mana? Sorry. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pengertian kita harus tahu dulu gitu ya, sebelum kita melangkah ke lebih dalam, kita harus tahu dahulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan suatu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Jadi maksudnya di sini guru atau dosen gitu ya, itu harus mengetahui kebutuhan belajar siswanya gitu. Kalau pada tingkat sekolah terutama nih ya yang terpenting gitu. Jadi siswa itu butuhnya belajarnya seperti apa? Ya, siswa itu sudah harus bebas belajarnya, tidak terkekang seperti dulu. Kalau kemarin kita harus belajarnya di kelas gitu ya, harus mendengarkan dan sebagainya. Kalau sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Zamannya sudah belajar itu bebas. Nah, kita harus mengetahui kebutuhan siswa itu seperti apa. Nah, itulah belajar atau pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu harus memiliki lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini harus lingkungan belajar yang kondusif gitu ya. Lingkungan pembelajarannya misal kita lihat kalau misalnya karena saya contohkan di pendidikan IPA ya, karena saya berasal dari pendidikan IPA. Misalnya lingkungan belajar, misalnya kita mau belajar tentang keanekaragaman makhluk hidup gitu ya. Nah, untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, banyak lingkungan yang bisa menjadi tempat kita ajak siswa belajar, tetapi kita lihat dulu lingkungan yang seperti apa gitu, yang kondusif atau tidaknya seperti itu. Jadi jauh atau tidaknya, safety atau tidaknya untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi harus dilihat ke sana juga gitu ya. Jadi lingkungan belajar yang efektif juga harus menjadi prioritas. Kemudian yang kedua, merespon kebutuhan belajar siswa. Jadi kebutuhan siswa itu apa gitu ya. Kalau misalnya tadi saya contohkan keanekaragaman makhluk hidup, oh ternyata siswa itu sebenarnya belajarnya butuh yang real, yang nyata gitu. Ya, ayo kita ajak ke lingkungan tadi, misalnya lingkungannya nggak usah jauh-jauh, misalnya ke kebun yang ada di sekolah atau taman dekat sekolah misalnya seperti itu. Kemudian siswa diberikan LKS atau LKPD, lembar kerja peserta didik gitu, siswa untuk mengamati keanekaragaman keanekaragaman makhluk hidup, misalnya mulai dari tumbuhan itu yang ditemui apa saja, kemudian hewan yang ditemuinya seperti apa saja gitu, nanti diidentifikasi oleh si peserta didik atau siswa kita. Kemudian yang ketiga itu cirinya terdapat penilaian berkelanjutan. Nah, penilaian berkelanjutan ini yang pertama tadi saat siswa di lapangan tadi, nah itu akan kita nilainya berkelanjutan. Yang pertama tadi mengidentifikasi hasil laporan pengamatannya seperti apa kita nilai. Kemudian untuk ke tahap berikutnya juga akan kita nilai. Jadi penilaiannya berkelanjutan. Itu maksudnya. Jadi ada keberlanjutan antara materi SKKD-nya biasanya ya, ada indikator satu dan indikator berikutnya, dan setiap indikator kan juga punya penilaian masing-masing. Itu maksudnya. Nah, kemudian manajemen kelas efektif. Manajemen kelas ini juga harus efektif. Efektif di sini berarti siswanya
enak di siswanya, terus gurunya juga siswa dan gurunya sama-sama enak gitu ya. Jadi maksudnya sama-sama enak di sini saling apa ya, pemberian materi untuk siswanya dapat, strateginya tepat gitu ya. Jadi ini yang dimaksud efektif. Nah, kemudian berangkat dari judul tadi gitu ya, kenapa harus berbasis proyek dan terintegrasi potensi lokal gitu ya. Ini sebenarnya penelitian saya gitu ya. Nah, berangkat dari sini sebenarnya permasalahan yang ada gitu ya, permasalahan yang saya jumpai saat ini adalah kondisi sekarang gitu ya, pelajar atau peserta didik kita itu tidak banyak tahu tentang potensi lokal yang ada di daerahnya. Misal kalau di kita, saya di Lubuk Linggau misalnya, Lubuk Linggau Sumatera Selatan terkenal dengan apa? Oh, ikan belida. Ikan belida adalah khas atau endemik di Sumatera Selatan, misal seperti itu. Terus misalnya ada bunga rafflesia, itu dari segi alamnya. Nah, untuk dari segi SDM-nya misalnya apa kayak gitu. Oh, misalnya Sumsel terkenal dengan empek-empeknya kayak gitu kan, dan sebagainya. Itu merupakan potensi lokal yang harus disebarluaskan ke seluruhnya gitu, ke bangsa, ke Indonesia, bahkan ke penjuru dunia gitu. Karena potensi lokal ini merupakan suatu aset bagi bangsa Indonesia gitu. Misalnya yang ini misal batik tenun, batik dan sebagainya gitu. Negara luar mungkin tidak memiliki ini, dan kita memiliki ini sebagai generasi muda, sebagai peserta didik, dan harus tahu potensi lokal kita agar bisa kita eksplor ke luar seperti itu. Jadi permasalahannya sebenarnya berangkat dari sini. Nah, kemudian mengapa tadi ya? Karena kalau PJBL karena berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran itu berpusat pada siswa, kemudian siswa itu membuat produk, membuat produk dan melakukan presentasi hasil dari produknya secara mandiri. Tentunya berkelompok. Bisa juga secara individu, tetapi kalau untuk sekolah, tingkat sekolah biasanya lebih berkelompok. Kalau untuk tingkat mahasiswa mungkin sudah bisa per individu, tapi kalau untuk tingkat sekolah berkelompok. Nah, kemudian kenapa potensi lokal? Tadi selain alasannya tadi, jawabannya juga karena dapat menyebarluaskan potensi lokal. Nah, dengan guru-guru, misal kita semua Bapak Ibu semuanya melakukan terintegrasi potensi lokal pada pembelajarannya, maka masing-masing akan menyebarluaskan potensi lokal yang ada pada daerahnya masing-masing. Sehingga orang pada tahu, oh ternyata kalau di Sumatera Selatan itu terkenalnya ikan belidanya gitu, oh terkenal makanannya empek-empeknya dan sebagainya gitu. Nah, apa itu potensi lokal? Nah, potensi lokal itu tadi di awal sudah saya singgung gitu ya. Nah, pengertiannya segala sesuatu yang merupakan ciri khas kedaerahan. Nah, itu baik terdiri dari ekonomi gitu ya, yang berbau ekonomi, budaya gitu ya, teknologi, informasi dan komunikasi, ekologi, ada sumber daya alam SDA-nya ataupun SDM-nya. Yang ciri khas yang mana di daerah lain itu tidak ada gitu. Ya, budaya biasanya kalau di budaya itu nanti ada seni, ada sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah. Nah, itu kan daerah lain tidak punya, hanya yang dimiliki daerah kita saja. Itu potensi lokal. Nah, kemudian yang perlu dilakukan untuk kita semua selaku pengajar, untuk Bapak Ibu gitu ya. Hal yang pertama saat kita ingin mengintegrasikan pembelajaran kita pada potensi lokal, yang pertama kita buat pemetaan potensi lokal dahulu.
Nah, pemetaan potensi lokal sebenarnya itu ada dua ya. Ada yang SDA, sumber daya alam, dan ada sumber daya manusia. Nah, kita buat dulu kita mau yang mana? Misalnya di biologi, di IPA ya SDM bisa, ya di SDA juga bisa. Tapi kalau misalnya kayak IPS, sejarah gitu ya, mungkin lebih ke SDM, sumber daya manusia. Jadi misalnya peninggalan-peninggalan sejarah atau seni atau baju rumah adat istiadat dan sebagainya. Gitu. Jadi hal yang pertama adalah pemetaan potensi lokal. Nah, yang kedua penentuan materi. Nah, penentuan materi ini kita harus menentukan materi apa saja yang akan diintegrasikan pada potensi lokal. Karena tidak semua materi. Nah, jadi ada materi tertentu yang, oh materi ini nih nyambungnya dengan potensi lokal yang ini, misalnya gitu. Nanti saya ada contohnya setelah ini. Jadi kita harus pilah-pilah dulu setelah kita tadi di pemetaan potensi lokal, kemudian kita juga menentukan materi mana yang akan kita kaitkan atau akan kita integrasikan. Nah, materi harus sesuai dengan potensi lokal yang ada. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu biasanya terdiri dari hutan gitu ya. Pokoknya yang berasal dari alam lah. Ada hutan, ada air terjun, danau, sungai gitu ya. Laut, ada gunung, bukit, perkebunan, dan seluruhnya yang memang berasal dari kekayaan alam. Nah, nanti kita cek, oh di kira-kira potensi lokal yang berasal dari SDA ini di daerah tempat tinggal Bapak Ibu itu apa gitu ya. Misalnya kalau di Bengkulu terkenal dengan pantai panjangnya. Nah, jadi terkenal dengan pantai terpanjang se-Asia Tenggara misalnya ya. Berarti hanya dimiliki oleh Bengkulu. Nah, nanti bisa materi pembelajarannya bisa diintegrasikan pada potensi lokal pantai panjang kayak gitu. Atau apalagi ya, misalnya batik. Berarti tema batik berarti mungkin di pembelajaran muatan lokal atau sebagainya. Nah, ini saya contohkan. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Yang pertama itu pengintegrasian potensi lokal sumber daya alam dalam pembelajaran. Nah, sebelum kita kaitkan, kita harus mengetahui dulu KI-nya, kompetensi intinya itu apa. Nah, kompetensi inti ini saya ambil di SMP semester 7. Kelas 7 maksudnya, kelas 7. Nah, kompetensi intinya ada memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya yang terkait dengan fenomena dan kejadian yang tampak mata. Ini kompetensi intinya. Kompetensi inti biasanya sudah ada pada silabus gitu ya. Kalau sekarang kan kurikulum Merdeka, silabus RPP-nya itu hanya selembar gitu ya. Nah, terus materinya misalnya apa? Bebas, tapi harus kita sesuaikan juga nanti dengan potensi lokal. Ini saya contohkan, saya ambil materinya itu tentang suhu dan kalor. Ya, misal suhu dan kalor. Kemudian potensi lokal, salah satu contoh potensi lokal yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, gitu ya. Dia ngikut ke Provinsi Bengkulu, tetapi tidak jauh dari tempat tinggal saya yang ada di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah, ini potensi lokalnya misalnya pemandian Suban air panas. Nah, ini cukup viral gitu ya, karena airnya panas, lumayan panas gitu ya, tetapi ini dari panas bumi gitu. Nah, kegiatannya harus sesuai dengan PJBL proyek, atau misal di sini saya contohkan juga, berarti saya contohkan yang pertama
itu mengukur suhu. Ya, jadi saat materi suhu dan kalor, nah kegiatan yang pertama yaitu mengukur suhu air suban air panas, ya, mengukur suhu airnya, suhu kolam gitu ya. Ada pemandian kolam renang yang airnya panas gitu ya, dengan termometer. Diukur, siswanya suruh ukur, oh berapa suhunya gitu, dicatat. Terus berikutnya mengukur kalor pada perubahan suhu tubuh sesama teman. Jadi siswa atau peserta didik sesama temannya ini saling ukur dulu sebelum dia masuk ke kolam renang tersebut, diukur dulu nih suhu tubuhnya. Suhu tubuhnya berapa derajat Celcius? Misalnya 35 atau 36 gitu ya. Atau 34 gitu. Terus setelah masuk nyemplung ke kolam renang air panas tadi, terus kita naik lagi. Nah, itu diukur lagi berapa? Apakah mengalami kenaikan karena kita sudah nyemplung atau sudah berendam di kolam renang air panas tadi, atau seperti apa gitu. Jadi nanti ini dicatat juga. Nah, kemudian siswa juga melakukan wawancara, ya, melakukan wawancara dengan penjaga atau dengan penjaga atau dengan masyarakat setempat gitu ya, tentang asal mulanya nih, atau gimana kok bisa air kolam renang ini seluruh yang ada di area ini, padahal kan kolamnya banyak nih gitu ya, kok bisa panas airnya gitu, sumber mata airnya kok panas semua. Nah, itu gimana kok bisa seperti ini? Jadi siswa mencari tahu. Jadi mencari tahu dengan cara wawancara kepada penjaga atau kepada masyarakat setempat mengenai asal air panas ini. Gitu. Ini contohnya untuk sumber daya alam, gitu ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan materinya, kompetensi intinya apa, di kelas berapa gitu ya, materinya kita sesuaikan, potensi lokal yang akan kita integrasikan ke materi, kira-kira cocoknya materi apa gitu ya. Misalnya kalau hutan, misalnya ada hutan Madapi, di hutan kan mungkin tadi keanekaragaman makhluk hidup, jadi membedakan yang mana hewan, yang mana tumbuhan. Terus mungkin hewan juga mungkin nanti dibedakan berdasarkan kelas. Oh, misalnya nanti ada kelas amfibi, ada kelas reptil, ada kelas Pisces, Aves, dan sebagainya, misalnya gitu. Terus untuk tumbuhan juga, oh ada tingkat perdu, ada herba, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dalam pembelajaran gitu. Jadi disesuaikan materinya dan potensi lokal yang akan kita angkat apa gitu ya, agar anak-anak tadi, murid kita merasa enjoy belajarnya karena memang mereka butuh gitu ya. Jadi belajarnya itu tidak terasa terkekang, tidak kaku gitu ya, tidak menegangkan. Mereka belajar sambil mengeksplor alam, kemudian mereka mengeksplor potensi lokalnya. Siswa nanti menjadi tahu, oh ternyata ini potensi lokalnya, nanti bisa bercerita ke keluarganya dan sebagainya. Jadi harapannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini saya contohkan potensi lokal yang bersumber dari sumber daya manusia. Nah, SDM, dari sumber daya manusia. Contohnya biasanya terdiri dari seni, misalnya tarian gitu ya, tradisi atau budaya, dan pelayanan. Pokoknya yang berasal memang dari sumber daya manusia. Misalnya pelayanannya, kalau misalnya saat kita rekreasi, pelayanannya seperti apa, terkenal ramahkah, dan sebagainya. Nah, ini saya contohkan pengintegrasian potensi sumber daya manusia dalam pembelajaran. Nah, masih di kelas 7, SMP kelas 7, materinya tentang satuan baku dan tak baku.
Nah, potensi lokalnya, potensi lokal yang saya ambil ini kebetulan masih di Provinsi Bengkulu gitu ya. Itu di Provinsi Bengkulu itu banyak perkebunan kopi. Nah, perkebunan kopi. Kemudian mereka itu warga masyarakat sana itu mengukur berat satuan bakunya itu menjadi satuan tidak baku. Nah, jadi mereka bukan pakai kilometer, berapa ons, seperti itu tidak. Tetapi mereka ke satuan cupak atau satuan tidak baku. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan sesuai dengan materi satuan baku dan tak baku, yang pertama, menghitung berat kopi dengan satuan cupak dan membandingkan kesatuan kilogram. Karena kita materinya satuan baku dan tidak baku, jadi kita harus tahu dulu. Oh, kalau di Provinsi Bengkulu, mereka menggunakan cupak. Cupak itu misalnya ya, satu cupak kita bandingkan, kita timbang. Oh, satu cupak ini ternyata sama dengan 1,5 kilogram misalnya. Atau sama dengan 1 kilogram. Jadi kita harus membandingkan. Biarkan kita ajak siswa kita menimbang, kalau orang sana bilangnya 1 cupak, kalau ke satuan bakunya di 1 cupak sama dengan 1 kilogram misalnya gitu. Kemudian yang kedua, menghitung panjang sedepo seseto. Jadi di perkebunan kopi yang ada di Bengkulu gitu ya, Provinsi Bengkulu, mereka itu kalau nanam kopi ya, mereka itu ada jarak penanaman kopinya berjarak sedepo seseto. Sedepo itu bahasa Indonesianya itu 1,5 hasta, tapi mereka bilangnya sedepo seseto. Sedepo itu satu, kalau tangan kiri dan kanan direntangkan, itu sedepo mereka bilangnya, sedepo seseto atau 1,5 hasta. Nah, ini juga satuan tak baku gitu ya. Kemudian kita meminta siswa membandingkan gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan wawancara kepada masyarakat setempat tentang penggunaan satuan tak baku. Jadi, gimana asal mulanya, kenapa dibilang cupak gitu ya? Ternyata, oh cupaknya itu ternyata ada yang cupak kecil, cupak sedang, dan cupak besar. Terus ada juga bilang kaleng gitu. Nah, kenapa asal mulanya seperti apa? Nah, siswa atau peserta didik melakukan wawancara atau mencari pengetahuan kepada masyarakat. Itu. Ini yang tentang SDM-nya tadi, sumber daya manusia. Tapi kalau untuk yang contoh lainnya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan juga jenis judul materi sama potensi lokalnya. Itu yang terpenting. Kalau misalnya di SD kan, kalau yang sudah sering dilakukan itu adalah misalnya pengenalan nama-nama baju adat misalnya gitu ya, atau rumah adat dan sebagainya gitu ya. Nah, materinya itu kemudian potensi lokalnya mungkin bisa kita ajak ke rumah adat. Benar-benar rumah adat, oh misalnya di Bengkulu, rumah adat Bengkulu itu ada di mana, kayak gitu. Untuk kegiatannya ya nanti disesuaikan saja. Nah, kegiatannya itu bisa berupa PJBL, langkahnya ya harus disesuaikan dengan langkah PJBL, atau mau dipraktikumkan juga bisa. Kalau PJBL berarti kan ada ada 6 langkah, berarti mulai dari menentukan pertanyaan dasar, membuat desain proyek, menyusun jadwal, memonitor kemajuan proyeknya sampai batas mana, kemudian penilaian hasil, berarti hasil proyek dari kelompok siswanya, dan melakukan evaluasi pengalaman. Nah, ini tentunya lebih lama lagi, lebih memakan waktu yang lebih lama. Jadi kalau mau yang waktunya singkat, biasanya lebih ke praktikum. Jadi minggu depan siswa mengumpulkan praktikum, atau biasanya praktikum data mentah dikumpulkan setelah selesai pengamatan. Nah, untuk laporannya dikumpulkan di minggu depannya.
Misalnya bisa seperti itu. Tetapi kalau untuk pembelajaran model project based learning, pembelajaran berbasis proyek, itu biasanya memakan waktu yang agak sedikit panjang karena siswa secara berkelompok itu harus membuat proyek. Nah, proyeknya itu dibebaskan, tapi harus tentang menyangkut materi tersebut, tidak boleh keluar dari materi. Biasanya setiap kelompok itu mempunyai inisiatif yang berbeda-beda sehingga hasil proyeknya pun berbeda-beda. Oke, mungkin materinya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Khairatun Nisa SASPD. Sebelum itu saya akan membacakan kurikulum fit beliau dulu. Nama Ibu Khairatun Nisa SASPD MPD. Tempat tanggal lahir Barito Kuala 29 April 1979. Pendidikan S2, jabatan sebagai guru. Tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum di instansi SMA Negeri 8 Banjarmasin. Pengalaman sebagai narasumber, yang pertama sebagai narasumber di MGEP Kimia Kota Banjarmasin. Yang kedua sebagai narasumber di MGMP Geografi, yaitu tentang media pembelajaran pada masa pandemi. Kemudian yang ketiga sebagai narasumber dalam kegiatan literasi digital nasional, Indonesia makin cakep digital dengan tema menuju masyarakat Indonesia melek digital. Kemudian yang keempat, sebagai narasumber dengan tema pengalaman guru mengajar di era teknologi dengan judul Optimalisasi Pembelajaran di Masa Pandemi dengan Blended Learning pada tahun 2021. Yang kelima, sebagai narasumber dalam forum MGMP, Kimia dengan materi literasi digital dan kebinekaan global. Kemudian yang keenam, sebagai narasumber di Diklat Pendidikan, yaitu dengan materi upgrade pengetahuan pendidik, kajian kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian terakhir, sebagai narasumber di MGEP, Kimia Kota Banjarmasin pada materi platform Merdeka Mengajar. Mungkin itu saja kurikulum fit dari Ibu Khairatun Nisa. Selanjutnya dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Mbak. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat panitia, ya tentunya, dan di sini juga panitia penyelenggara yang sudah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan yang serupa, dan ini sangat membantu para guru ya tentunya, dan juga para dosen di Indonesia. Kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu narasumber untuk malam ini yang sudah luar biasa, yang sudah memberikan materinya. Baiklah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ya, Mbak. Untuk saya sharing gitu ya. Sebenarnya ini sharing sebatas sharing gitu ya. Cuman di sini karena kita mengikuti seminar Diklat Pendidikan secara paralel ya. Tentunya kita mengikuti aturan itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada yang mungkin yang ditanyakan silahkan. Kalau misalkan nanti
apa namanya, ada masukan, saran juga sangat sangat membantu saya tentunya. Baiklah Mbak, next aja Mbak. Nah, saya di sini ingin menyampaikan terkait dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tentunya materi ini sangat terkait dengan tema diklat pendidikan yang diadakan oleh Teams Analog Teachers ya. Kemudian di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu prinsip dasarnya, kemudian keragaman peserta didiknya, elemen dan tahapannya. Oke, next Mbak. Nah, prinsip dasarnya ya di sini kita tahu bahwa ini ya, menurut Oninson and Moon tahun 2013 sebagai tokoh dari pembelajaran berdiferensiasi menyatakan ada 5 prinsip dasar yang membantu guru dalam menerapkan pembelajaran ini. Next, Pak. Oke. Lingkungan belajar di sini ya. Di sini ada lingkungan belajar seperti apa sih gitu ya dalam agar pembelajaran berdiferensiasi itu terpenuhi, tercapai dalam suatu sekolah. Nah, di sini lingkungan belajar yang dimaksud meliputi lingkungan belajar fisik sekolah dan kelas di mana nantinya peserta didik itu menghabiskan waktunya dalam belajar sekolah. Kemudian iklim belajar merujuk pada situasi dan kondisi yang dirasakan peserta didik saat belajar, kemudian relasi dan berinteraksi dengan peserta didik maupun dengan gurunya. Nah, di sini mungkin kita tahu bahwa siswa di sekolah itu tentunya tidak hanya dia berinteraksi dengan teman-temannya, tapi juga dengan guru-gurunya. Kemudian dalam pembelajaran guru harus memberikan respon sesuai dengan kesiapan, kemudian minat, dan profil belajar peserta didik supaya kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan namanya pembelajaran berdiferensiasi yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Rini gitu ya, tadi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa sih gitu ya, yaitu pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa seperti itu. Nah, di sini guru juga perlu memiliki koneksi ya dengan peserta didiknya sehingga dapat mengenali profil peserta didik baik dalam hal kesiapan dalam menerima pelajaran, kemudian minat yang dimiliki, dan bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, di sini maksudnya guru itu kan tentunya tidak hanya serta-merta memberikan materi, dan di sini tentunya pembelajaran diharapkan itu siswa yang akan aktif ya, kemudian mereka juga dalam belajar itu sebelumnya kan diberikan sejenis tes asesmen diagnostik nantinya, dan di situ nanti siswa akan muncul atau mungkin akan diketahui bagaimana mereka bisa belajar dengan gayanya mereka masing-masing seperti itu, dan guru akan menyesuaikan dengan hasil asesmen tersebut. Next. Nah, di sini memperoleh kepercayaan peserta didik gitu ya. Nah, di sini guru juga perlu membuat peserta didiknya menaruh kepercayaan terhadap dirinya. Kemudian bagaimana sih caranya gitu ya agar siswa itu bisa bisa percaya penuh dengan gurunya gitu ya gitu. Dan di sini kita tahu menurut Hattie dalam Tomlinson tahun 2013 menyatakan bahwa kepercayaan dari peserta didik diperoleh dari guru dengan cara yang pertama memberikan respek yang benar terhadap nilai, kemampuan, dan tanggung jawab dari peserta didik. Ya. Nah, di sini yang kedua memberikan optimisme kepada
peserta didik bahwa mereka memiliki kemampuan yang besar untuk mempelajari materi pelajaran yang diberikan. Kemudian yang ketiga, aktif dan mendukung peserta didik secara nyata agar mereka dapat sukses. Nah, tentunya guru-guru tipe guru seperti inilah ya mungkin yang didambakan oleh peserta didiknya gitu ya, bahwa mereka benar-benar ingin berhasil dan sukses dengan guru-guru yang seperti ini, seperti itu. Next. Ya, next Mbak ya. Kemudian yang berikutnya kurikulum yang berkualitas. Nah, di sini tentu saja kurikulum yang bagaimana sih yang berkualitas? Tentu saja harus memiliki tujuan yang jelas sehingga perlu guru dapat tahu apa yang akan dituju di akhir pembelajaran. Nah, tentu kita tahu bersama bahwa kurikulum yang sekarang yang baru gitu yang terapkan adalah kurikulum Merdeka. Nah, di sini kalau di SMA itu kami ini ya serentak ya menggunakan kurikulum Merdeka, kurikulum Merdeka yang mandiri gitu ya. Kenapa mandiri? Karena memang kami untuk sekolah penggerak pun kami tidak terpenuhi itu karena kepala sekolah kami itu faktor usia. Ya, artinya usia beliau sudah hampir mendekati masa pensiun. Jadi kami tidak bisa mengikuti seleksi sekolah penggerak. Tentunya kami harus bisa menerapkan kurikulum ini secara mandiri tanpa ada bantuan dari pemerintah secara finansial. Nah, kurikulum yang seperti ini ternyata kurikulum yang membantu peserta didiknya gitu dalam belajar. Kemudian mereka diberikan kebebasan gitu ya untuk belajar dengan pilihan gaya strategi belajarnya masing-masing gitu ya. Kemudian di sini fokus guru dalam mengajar adalah pada pengertian peserta didik, bukan pada apa materi yang mereka hafalkan, melainkan pemahaman terhadap materi pelajaran yang ada di benak peserta didik sehingga dapat diharapkan dalam kehidupannya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dulu adalah bagaimana kurikulum yang ada dapat menantang semua peserta didiknya, baik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, yang sedang, maupun di bawah rata-rata. Nah, kemudian di sini bagi mereka yang di atas rata-rata, guru perlu menantang mereka dengan pemikiran-pemikiran lain yang lebih mendalam tentang materi yang dibahas, sedangkan yang di bawah rata-rata, guru perlu memikirkan bagaimana langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan untuk dapat menolong mereka selangkah demi selangkah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan dan tentunya akan mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, di sini tentunya seorang guru tuh harus bisa memilah-milah gitu ya, atau bisa melihat dengan cara pengamatannya gitu ya, dengan tadi sudah saya sebutkan bahwa pada kurikulum Merdeka ini kita kan harus bisa memberikan dulu terkait dengan tes asesmen diagnostik atau tes awal gitu di awal pembelajaran gitu ya, supaya kita tahu bahwa mereka itu seperti apa sih gitu. Siswa itu harus kita berikan nantinya itu materinya seperti apa, gaya belajar mereka seperti apa, ya metodenya seperti apa, itu kan tergantung nanti dari apa yang kita tahu dan kita harus menyesuaikan dengan pilihan mereka masing-masing seperti itu. Kita nggak bisa memaksakan gitu ya sebagai guru gitu, karena sekarang ini bukan zamannya kita sebagai guru tuh menekan siswa gitu ya. Ternyata sekarang pembelajaran itu diharapkan bisa menyenangkan, mengasihkan bagi siswa. Oke, next Mbak. Ya, next Mbak. Halo. Nah, di sini yang ketiga apa? Asesmen berkelanjutan. Nah, di sini guru perlu secara terus-menerus melakukan formative assessment dalam pembelajaran agar dapat memperbaiki pengajarannya dan juga mengetahui apakah peserta didik itu sudah mengerti tentang materi pelajaran yang dibahas. Di sini kita tahu bahwa asesmen itu ada dua gitu ya. Untuk setelah diagnostik kita mengetahui mendiagnosa anak di awal pembelajaran, ternyata namanya asesmen formatif. Nah, di sini formatif ini kan kita bisa memberikan di pembelajaran pada saat
per CP atau pencapaian pembelajaran gitu ya, atau per tujuan pembelajaran di akhir. Nah, ini formatif. Nah, nanti di sini kita tujuannya untuk mengetahui apakah mereka sudah mengerti tentang apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian di sini asesmen formatif ini tidak hanya diberikan nilai atau angka, melainkan sebagai diagnostik. Tes atau mengetahui masalah-masalah apa yang dihadapi mereka sehingga sulit mengerti. Apa yang belum dimengerti, apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk membantu mereka untuk meningkatkan pengertiannya. Nah, di sini juga selain itu dapat memberikan kesempatan monitoring kepada peserta didik itu sendiri, kemudian terus melihat dan mengevaluasi perkembangan kompetensinya. Dalam hal ini, umpan balik dan refleksi dialogis antara guru dan peserta didik dapat terus dilakukan sepanjang proses belajar. Sekarang memang ada namanya refleksi atau umpan balik. Jadi kalau kita sudah mengajar di kelas, kemudian sudah selesai, kita perlu sekali untuk memberikan umpan balik atau refleksi kepada siswa, dan mereka juga akan menjawab refleksi apa yang mereka dapatkan hari ini, apa yang mereka lihat dari guru hari ini, dan sebagainya seperti itu. Ya, next Mbak. Hal yang dapat dilakukan seperti apa gitu ya. Nah, di sini meminta peserta didik mengisi lembar KW di kolom K now gitu ya. Now guru menanyakan hal-hal apa yang telah diketahui peserta didik tentang materi pelajaran akan dibahas. Kemudian di dalam we want to know, peserta didik menuliskan apa saja yang mereka ingin ketahui dari materi yang akan dibahas saat itu. Nah, memberikan pertanyaan apa yang mereka ketahui tentang materi pelajaran yang akan diajarkan. Nah, kemudian brainstorming dengan peserta didik sebelum mulai pelajaran untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan dipelajari. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, guru dapat mengetahui kesiapan belajar mereka dalam mempelajari hal tersebut. Kemudian, guru perlu memberikan pretest kepada mereka tentang materi yang akan dipelajari, tentang materi yang akan dipelajari sehingga guru mengetahui kemampuan awal mereka. Kemudian membuat kontrak belajar di mana masing-masing siswa menuliskan apa sumber bahan yang akan dipakai untuk mempelajari materi pelajaran, bagaimana ia akan mempelajari materi pelajaran, sampai sejauh mana ia akan mengetahui tentang bahan atau materi yang akan dipelajari. Nah, tentunya sangat penting sekali nih ya, langkah-langkah seperti inilah yang akan menentukan kesuksesan peserta didik nantinya. Next Mbak. Nah, di sini yang keempat apa? Pengajarannya responsif gitu ya. Seperti apa? Nah, mungkin kita nggak ini ya, saya ambil intisarinya aja. Nah, di sini guru dapat mengetahui apa kekurangan-kekurangannya dalam membimbing peserta didiknya untuk memahami si pelajaran di akhir setiap pelajaran itu dengan melalui asesmen. Nah, di sini guru dapat memodifikasi rencana pembelajaran yang sudah dibuat dalam kondisi dan situasi lapangan saat itu sesuai dengan hasil dari asesmen akhir yang dilakukan sebelumnya. Kemudian pengajaran lebih penting dari kurikulum sekolah sendiri, maka guru harus memberikan responnya terhadap hasil pembelajaran yang dilakukan. Nah, di sini respon ini sangatlah penting ya dari guru gitu ya, dalam menyesuaikan pelajaran berikutnya sesuai dengan kesiapan, minat, juga profil belajar peserta didik yang guru dapatkan melalui asesmen di akhir pelajaran. Oke, silahkan next lagi Mbak. Nah, hal yang dapat dilakukan seperti apa saja gitu yang dapat dilakukan gitu ya. Yang pertama, meletakkan materi dan bahan pelajaran yang dibutuhkan peserta didik dapat dengan mudah terjangkau, kemudian memberikan arahan yang jelas dalam setiap tugas, kemudian yang di sini yang tentunya kita tahu ya, guru itu tidak serta-merta hanya memberikan tugas semata, tapi memang harus diarahkan lebih mendetail gitu ya ke siswa, apa tugas yang harus dikerjakan oleh mereka gitu ya. Dan di sini kita tahu bahwa hal yang ketiga adalah menjaga agar suara percakapan peserta didik yang sedang berdiskusi dalam kelompok tidak gaduh
Ya, artinya kita tahu nih, masa-masa dulu itu kita tahu bahwa siswa kalau sudah berkelompok kan ribut. Tetapi sekarang diharapkan karena dalam kurikulum Merdeka itu namanya ada yang namanya profil pelajar Pancasila, dimensinya juga ada gitu ya. Jadi itu diharapkan mereka bisa berkelompok sesuai dengan sesuai dengan 6 dimensi itu, terus karakter mereka ya, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, tentunya diharapkan tidak ada kegaduhan dalam mereka berdiskusi. Nah, kemudian yang berikutnya menyediakan cara kepada peserta didik bagaimana meminta bantuan guru ketika sedang membantu peserta didik lainnya, kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang mereka harus lakukan setelah mereka selesai mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian mengatur bagaimana mereka tahu kapan harus membantu temannya yang kesulitan dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah memberitahu mereka bagaimana meletakkan barang-barang atau materi pelajaran yang sudah dipakai dengan teratur dan rapi. Nah, di sini tentunya sangat dipentingkan ya, sangat perlu sekali ya seorang guru itu bisa mengarahkan ini ya hal-hal yang memang harus dapat dilakukan untuk agar siswa itu memang benar-benar gitu ya terkendali dalam situasi belajar mereka di kelas seperti itu. Next, Mbak. Ya, Mbak. Next, Mbak. Oke. Yang kelima, kepemimpinan dan rutinitas di kelas. Nah, di sini guru yang baik seperti apa sih gitu ya? Guru yang baik adalah guru yang dapat mengatur kelasnya dengan baik. Kepemimpinan di sini diartikan bagaimana guru dapat memimpin siswanya agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Nah, di sini rutinitas di kelas mengacu pada keterampilan guru dalam mengelola dan mengatur kelasnya dengan baik melalui prosedur dan rutinitas di kelas dijalankan siswa setiap hari sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, tentunya di sini keseharian siswa itu memang perlu gitu ya dikelola oleh guru. Bagaimana siswa itu bisa belajar dengan baik tanpa ada keributan, tanpa ada kegaduhan, dan mereka ya Mbak, next Mbak. Halo Mbak, next Mbak. Oke Mbak lah. Keragaman peserta didik di sini ya. Di sini dalam di setiap anak karakteristik dan kondisi yang berbeda satu sama lainnya yang harus diperhatikan oleh guru. Tomlinson 2013 menjelaskan keragaman siswa dipandang dari 3 aspek yang berbeda. Oke, next Mbak. Ya Mbak, ya. Nah Mbak, sini langsung aja ya, ada beberapa yang perlu diketahui dalam pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Jadi sini model, yang maksud saya model itu sebetulnya bukan seperti metode pembelajaran, model seperti misalkan model pembelajaran yang kooperatif seperti apa sih gitu kan, ada kayak model seperti game turnamen gitu ya, ada model NHT dan lain, bukan seperti itu. Di sini dimaksudkan suatu model pembelajaran berdiferensiasi seperti apa gitu ya. Arahnya di sini ada arahan-arahan bahwa model di sini tentunya dikaitkan dengan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan di sekolah, tentunya dalam kelas. Nah, di sini ada beberapa hal yang memang terkait dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu akan dilaksanakan. Tentunya kita harus ada beberapa hal itu kesiapan. Nah, di sini kesiapan di sini adalah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Guru perlu bertanya dulu apa yang dibutuhkan oleh siswanya sehingga mereka dapat berhasil dalam belajarnya. Nah, kemudian kesiapan siswa harus berhubungan erat dengan cara berpikir guru-gurunya, bahwa setiap siswa memiliki potensi yang
untuk bertumbuh baik secara fisik, mental, dan kemampuan intelektualnya. Kemudian guru dapat menanyakan kepada siswanya apa yang mereka minati. Oke, next Mbak. Ya, selain kesiapan, minat. Ya, minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Nah, tidak ada minat tentunya siswa enggan untuk belajar. Nah, di sini guru dapat menanyakan kepada siswa apa yang mereka minati, apa hobi mereka, atau pelajaran disukai oleh mereka. Nah, tentunya di sini karena saya pengajar di tingkat SMA gitu ya, tentunya saya berharap memang minat mereka juga tinggi dalam pembelajaran tingkat SMA. Tentunya juga di tingkat bawah ya, bukan hanya SMA, dari tingkat PAUD, dari SD, dari SMP, SMA, tentunya sampai perguruan tinggi ya, atau mahasiswa. Nah, tidak ada minat tentunya akan sangat menyulitkan guru-guru atau dosen untuk memberikan pembelajaran di kelas ya. Tentu saja siswa akan mempelajari dengan tekun hal-hal yang menarik mereka masing-masing. Next, Mbak. Oke, yang ketiga profil belajar. Nah, tentunya sih sepertinya saya tadi sudah ada beberapa hal sudah saya sampaikan terkait profil ini ya. Nah, mungkin kita ngambil sisi ini aja, bahwa ada yang harus melihat gitu ya gambar, atau ada yang hanya cukup melihat tulisan saja gitu ya pada saat kita melihat profil belajar. Nah, di sini tentunya nanti diharapkan ada hasil dari asesmen diagnostiknya nanti yang mengarahkan pada siswa, bahwa siswa itu tidak hanya bisa sebagai auditori atau pendengaran saja, bisa mendengar, atau mereka bisa belajar dengan melalui media auditori gitu ya. Tidak hanya itu, tetapi ada juga nanti melalui menggerakkan hanya sebagian atau seluruh tubuhnya atau kinestetik. Kemudian ada juga yang mereka hanya dapat mengerti jika ia memegang atau menyentuh benda-benda yang menjadi materi pelajarannya atau yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajarinya. Nah, tentunya ini juga sangat erat dengan namanya panca indera gitu ya. Karena di sini sangat erat ya, sangat penting dalam pembelajaran. Peranan utama yang penting dalam pembelajaran itu di panca indera seorang siswa seperti itu. Oke. Next, Mbak. Elemen model. Di sini elemen modelnya ada 4 aspek yang ada dalam kendali guru: konten, proses, produk, dan lingkungan, serta iklim belajar di kelas. Silakan, Mbak. Next. Elemen modelnya mungkin langsung aja nih. Yang pertama, ya, menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru berdasarkan tingkat kesiapan dan minat siswa. Yang kedua, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan dipelajari itu akan disampaikan oleh guru atau diperoleh oleh siswa itu sendiri berdasarkan profil belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, next, Mbak. Next, Mbak. Kita lagi, Mbak. Ya, proses. Nah, prosesnya seperti apa sih gitu ya? Artinya di sini proses pada saat pembelajaran di kelas ya. Artinya bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Next, Mbak. Konten, proses. Oke, yang ketiga, Mbak, produk ya, hasil pembelajaran ya. Nah, menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, pemahaman setelah menyelesaikan 1 unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Siap, Mbak? Next. Oke, next, Mbak. Lingkungan belajar ya, susunan kelas, personal, sosial, dan fisik ya. Nah, sesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajarnya. Ya, oke, next, Mbak. Nah, yang keempat, 3 tahapannya. Oke, siap. Terus, Mbak. Next. Lewat. Nah, itu ada tahapan persiapan, Mbak ya. Di sini ada penciptaan lingkungan belajar yang positif, etis, menyiapkan kemampuan personal dan sosial. Kemudian tes diagnostik juga perlu dilakukan, menyiapkan teknologi informasi dan komunikasi, dan terakhir menyiapkan pembelajaran yang berbasis tema dan proyek kolaboratif. Oke, next, Mbak. Nah, kemudian di sini tahapan pelaksanaannya tentunya berdasarkan keragaman siswa dan tema yang diambil. Tema diambil itu bisa aja tema yang proyek profil pelajar Pancasila juga bisa tuh pilih 5. Silakan, Mbak. Next, Mbak. Oke, next, Mbak. Model perencana pembelajaran asesmen. Ya, oke, di sini langsung saja
Guru menyiapkan 3 macam lembar kerja sesuai dengan kesiapan belajar siswa berdasarkan hasil diagnosa sebelumnya. Oke, next Mbak. Nah, pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik siswa akan lebih menyenangkan bagi siswa karena merasa tidak terbebani dan guru juga terbantu dalam proses pembelajaran. Oke, next Mbak. Terima kasih. Mohon maaf Mbak, banyak banget nih slide-nya karena memang bikinnya dadakan. Terima kasih Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.